Bu Neng, kumaha damang? Alhamdulillah Kang Adi. Aduh. Kawalara kumaha? Alhamdulillah Bu Neng, Alhamdulillah. Bu Neng beri lawas dia lawas urang teu benak teh. Tep Bu Neng ku saya kemarin teh ditelepon terus dikasih kabar, diundang ka dialog rukun ka dieu Bu Neng. Saya teh pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Neng teh, mudah-mudahan Bu Neng nuju salse dinten dia. Salse Bu Neng. Insya Allah terima salse. Ti kamari Di ti kamari abi nyungkeun waktuna meuni sibuk wae. kalau resahan dinten kamari seueur anu ka rumah sakit. Terus nujungin ku data oge kan. Tah. Nah, eta karena pekerjaan tidak 1 jam 2 jam. Di input data, memasukkan data, ada yang keluar, ada yang masuk, otomatis di input ulang. Nah. Karena waktu Nah, terus gitu. sobat warga, Bu Neng ini adalah salah satu pengurus RW 02 Iya, yang memegang tanggung jawab di PSM. iya. Selain itu juga Bu Neng itu adalah RT, Bu RT, Iya. Bu RT 05. Kita 06. ngobrol-ngobrol ya. 06 ya, 06. Kita ngobrol-ngobrol Bu Neng ya. Mangga. Tadi seetik Bu Neng ngobrol sibukna ku data, terus nganter ke rumah sakit segala macam. Itu tanggung jawab sebagai PSM. Tanggung jawab sebagai PSM. Naon emang PSM teh Bu Neng? PSM itu pekerja sosial masyarakat. Pekerja sosial masyarakat. Ya, itu yang berkecimpung di bidang sosial. Yang mungkin di bawah naungan dinas sosial, SK dapat dari kelurahan. Nah, itu PSM. Lembaga yang setara dengan RW ya? Iya. Dengan PKK juga Iya, ya kalau nggak sama, salah. iya. Sudah berapa lama Bu Neng di PSM? Sudah 7 tahun. Ini bukan yang baru buat Bu Neng artinya kan? Iya. Di PSM teh, Iya. pekerja sosial masyarakat. Masyarakat. Iya. Leres teu? Anu disebut pekerja sosial masyarakat mah emutana langkung ke masyarakat daripada kanu Pekerjaan yang lainnya. pekerjaan yang Iya. lainnya. Kadang kadiri sorangan oke. Asli. Buat Wah. juga terlantar. Kumaha cing dongengna. Emang Bu Neng motivasinya apa sih? Kenapa terima sebagai PSM tuh? Mungkin pekerja sebagai PSM itu pilihan. Pilihan Iya, Bu Neng atau iya. kodratna memang atau Bukan, gimana? ya, bisa bilang kontrak. Karena gini, tidak semua orang bisa menjadi PSM. Sebab saya sendiri bicara, mungkin ini udah undang Allah yang datang ke saya, orang terpilih yang bisa jadi PSM. Karena PSM itu apa? Pekerja sosial masyarakat yang tidak ada punten, yang tidak ada gaji mungkin ya. Dari dinas, dari kelurahan, bahkan dari pengurus di tempat juga nggak ada itu. Spaser pun itu, ataupun ada pemungutan dari warga, nggak ada kalau PSM. Jadi sama sekali gaji nol, nggak ada. Alas ya, saya menyangka nanti PSM itu ada Nggak ada. di gaji negara. Nggak. Ternyata sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak. Itu mungkin udah udah hadir dari hati kita karena kita udah terjun di kepengurusan PSM itu, makanya kita udah tahu harus apa, harus gimana, meskipun dia tidak ada gaji gitu. Yang utama mental nih ya. Iya, mental. Saya sedikit aja membayangkan ya Bu Neng sebagai PSM yang memang sudah siap untuk berkiprah buat masyarakat gitu ya. Sosial kan beratnya, komo di belakangnya tidak ada gaji. Iya. Ya, itu mental Bu Neng sekuat gitu apa sih? Jadi gini ya, Spiritnya, awal mula terjun ke PSM memang saya udah lama juga. Meskipun di usia dulu 7 tahun ke belakang, di usia itu kan masih muda ya. Memang saya udah menjalani. Kan sekarang juga masih muda. Enggak, 7 tahun ke belakang lebih muda. Oh, Ya. iya. 7 tahun ke belakang lebih muda. Jadi saya itu udah diniatin belajar ikhlas, apapun itu yang terjadi udah belajar ikhlas. Nah di situ kenalah masuk ke PSM. Nah di situ lebih-lebih, alhamdulillah saya sudah menjalani sebelumnya bahwa saya mau menjalani ikhlas apapun yang terjadi. Masuklah ke situ, alhamdulillah. Jadi pas masuk itu udah biasa apapun itu warga yang gimana kayak gimana udah siap, iya, siap. Udah disiapin. Karena kan yang dihadapi itu masyarakat itu beraneka ragam, Iya. dinamikanya itu Berwarna. macam-macam ya. Nanti saya pengen dongeng ya, tapi sebelum ke dongeng eta ya tentang macam-macamnya warga jeung masyarakat nih. Sebetulnya peran utama dari PSM itu apa sih, Bu Neng? Peran utama membantu, ya, membantu masyarakat apapun itu, program apapun, mau apapun itu dibantu sama PSM. Nah, kalau seorang PSM itu biasanya
dapat tugas nih seperti dari dinas sosial, turun ke kelurahan. Nah dari kelurahan turun ke PSM. Nah jadi PSM itu menjembatani dari kelurahan ke RW sekitar kan, masing-masing RW. Karena saya posisi di sini PSM RW 2, otomatis saya megang RW 2. Tapi di situ juga saya kan di sini kan di Marga Suka PSM ada 10 orang. Ada 10 di kelurahan orang di level iya. kelurahan itu. Bundeng salah satunya. Iya, saya salah satunya. Bahkan di PSM 10 orang itu pun di kelurahan pun saya sama sebagai sosial juga di situ. Sama. Jadi saya bisa lintas daerah. Nah, orang, selain RW 02 artinya ya wilayah lain ada. Urus. Karena di sini juga saya bukan dari PSM aja, bukan dari kepengurusan aja. Saya juga sama, alhamdulillah saya juga udah hampir 7 tahun juga. Saya di Sri Kandi dari PP Pemuda Pancasila juga, saya sama seksi sosial juga sekecamatan. Nah, gitu. Ibu teh Sri Kandi-nya Pemuda Pancasila. Iya, gitu. Kalau masih Payayan ya? Sedikit masih Payayan ya? Iya. Salam Bun. Iya siap, buat nanti sampaikan. Pancasila. Abadi. Atau pantesan kayak gitu mah mentalnya. Ya, eta gitu. Jadi mentalnya memang geus kuat di heula gitu. Ya. Jadi pas di saat dikasih tugas oleh negara pun sebagai pekerja sosial masyarakat sudah siap ya. Sudah siap segala-galanya. Gitu. Jadi kalau PSM mau itu orang kaya, mau punten ya, mau orang kaya, mau miskin, mau fisiknya seperti apa, kita PSM harus merangkul. Harus bisa merangkul. Jangan ada bahasa dia fisiknya seperti itu. Tiba-tiba diculkeun lahnya. Pak ibarat kita bisa beda-beda. Tidak bisa. Justru kita harus bisa merangkul orang yang bawah. Punten orang yang mungkin yang menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Terus orang yang fisiknya mungkin yang sama orang lain dikucilkan, kita harus lebih merangkulnya. Karena orang seperti itu biasanya dia jarang bicara, jarang ngobrol. Bahkan mau ngobrol pun orang tersebut merasa gimana karena kondisi apa fisik ya. Nah, kita harus lebih. Sebelum dia menanyakan sesuatu kita harus duluan. Batur areuh urang geus nyaho ya. Seperti itu. Alah sih berarti memang sensitif. Ya kita sebagai pengurus ya Bundeng yang bertanggung jawab memang harus tahu pisannya kondisi warga teh siga kumaha sih ayeuna. Wow, luar biasa juga ya Bundeng ya. Tadi di utama peran PSM menjembatani adanya program pemerintahan dari atas. Dari itu dari Dinsos, kelurahan, dan akhirnya diaplikasikan lah. Iya. Artinya langsung menyentuh jiwa-jiwanya masyarakat kan? Ya, bukan satu RW itu juga, karena di rolling juga kan. PSM nih, PSM RW 2 bisa mengerjakan di RW mana. Nah seperti kita harus verifikasi padilasi kan, suatu saat itu ada kan verifikasi padilasi. Contohnya kita menemui warga-warga sesuai kakak, apakah kakak ini ada di tempat, orang tersebut ada di tempat, kita harus mengetahui. Makanya adanya verifikasi padilasi. Jadi ketahuan, jangan ini kakak di sini, orang tersebut di kabupaten contohnya. Itu kan kita bansos nih, perkara bansos. Jadi kalau bansos itu nanti kan kok kakaknya di sini tapi orangnya di sana. Tapi itu tidak bisa dihapuskan. Kalau menurut kelurahan itu kan yang jadi dilema buat PSM itu. Dikasih gimana, nggak dikasih gimana, kan gitu. Tapi seseringnya kalau PSM itu sering menerima sering menerima fitnahan. Kalau itu bisa diambil sama PSM, orang nggak bisa. Apapun itu bantuan nggak bisa diambil ataupun diwakilkan sama pengurus. Karena harus sekarang sistemnya kan harus bawa KTP, otomatis harus scan sama orang tersebut kan. Nah, jadi nggak bisa diambilkan sama pengurus. Harus objek langsung ya. Langsung. Marukankeun orang bisa mawanya. Marukankeun bisa. Eta teh kayak pisan ku Bundeng. Jadi fitnah teh berseliweran gitu. Iya, emang. Emang. Seperti contoh kemarin. Itu kan waktu bulan Desember ada pembagian bulog. Kan si warga udah dikasih paparan. Besok dari mulai jam 7 ada pembagian bulog. Nah itu diambil sama warganya masing-masing, terkecuali bisa diperwakilkan sama orang satu kakak. Contohnya itu kan ahli waris. Ini kepala keluarga sakit bisa diambil sama anggota kepala keluarga kan. Nah di situ bisa diperwakilkan, tapi di kakak orang ini diambil sama kakak orang itu nggak bisa karena harus ahli waris. Harus kan? Satu
kakak. Nama itu yang mengambil itu harus orang yang namanya tercantum dalam satu keluarga baru bisa membantu. Namun kejadiannya dalam satu kakak hanya satu orang dan tidak mampu kumaha? Tidak mampu mengambil gitu. Tidak mampu mengambil. Kalau lansia misalnya. Kalau lansia bisa diambil sama itu khusus lansia ya. Kalau yang masih muda enggak, khusus lansia. Sama mungkin seperti di situ ada kakak tunggal, belum lansia tapi kakak tunggal di kakak sendiri. Nah dia umpamanya stroke, dia nggak bisa mengambil, itu bisa diambil sama PSM dengan catatan membawa surat kuasa dari orang tersebut dikuasakan kepada PSM dengan membawa KTP PSM sama PSM yang bersangkutan, itulah bisa diambil. Atuh mun kitu mah ulah aya fitnah sagalanya make jeung karena meureun kan kieu. Artinya kan negara oge meureun mikiran sistem siga kumaha nya. Moal semata-mata sistem bantuan sosial ieu artinya disewenang-wenangkan lah oleh pengurus-pengurus. Amun misalnya eurek siga gitu meureun sagala aya buneng. Eta. Ya gitu, jadi memang negara geus nyieun sistem eta supaya memang Waalaikumsalam. Gilingan tua anu nyuguhan. Mangga sok mangga. Naon ieu teh? Dengoran gede tuh yang bolokot keneh. Naon ieu teh cakue? Buatan Pak RT. Ya, ada orang ngasihan. Oh, gitu. Tah buneng di dieu mah kieu. Jadi mun urang keur ngobrol sok aya nu nyuguhan. Iklan ieu teh. Teu naon? Da ieu mah iklan lagi sae. Wareg cakue nya. Cobiane ngantai umurna. Oh iya. Nya kamari mah rujak. Rujak cireng ada cakue. Bagi Jabar. Masya Allah. Cakue cireng. Cilok. Iya cakue nya. Kada ieu apa bumi Bu RT genep kayak di Siap insyaallah ke dijeun. Siap atuh nuhun. Pak RT nya urang lanjut teuing ngobrolna. Itu mangga sabari ditami sabari. Oke, ini orangnya cambung deh Ibu Neng ya, ngobrol ini seru ini. Dan warga saya pikir dan saya kira harus tahu banget apa sih yang sebetulnya menjadi beban atau peran Bu Neng selama ini yang sudah menjalankan kurang lebih 7 tahun ya, bukan sebentar kan ya. Amun misalnya anggap aja tidak ada kepercayaan beren karek oge 1 tahun 2 tahun kuduna mah geus ngobrol orang di dia gitu kan. Nah, tadi kita sebutkan adanya peran utama, terus udah gitu ada tadi salah satunya bantuan sosial Bulog. Ya, ini yang sedang dalam waktu dekat direalisasi. Ya, ini kan seperti Bulog, mungkin yang sering-sering keluar ya. Itu ada Bulog, ada PKH, ada BPNT. Lalaunan. Bulog, Pami Bulog itu di mana? Sami di dinas sosial. Terus nu kedua aya PKH. Aya PKH eta sami kan program PKH teh janten program keluarga harapan teh. Program keluarga harapan. Biasanya dalam bentuk apa kalau PKH? Kalau PKH itu biasanya bagi yang punya komponen di situ ada balita, ada anak sekolah. Kalau PKH kan ada juga PKH lansia, ada yang di atas 60 ke atas dia dapat PKH lansia juga. Nah di situ mungkin beda-beda pendapatan uangnya kali ya uangnya. Kalau PKH itu ada sembakonya, ada juga uangnya, ada 2. Kalau BPNT itu cuma sembakonya aja. Oh gitu. Kalau tadi apa harapan keluarga apa? BPKH. PKH. Iya. Apa P-nya itu? Program keluarga harapan. Program keluarga harapan itu yang diukur atau diverifikasi itu adalah kegiatan ekonominya keluarga. Makanya turunlah sembako dan keuangan. Ada itu bantuan uangannya kan buat buat anak komponen sekolah itu kan jenjang-jenjangnya beda-beda tuh. Ada SD, SMP, SMA itu beda-beda. Yang dari SD itu 225 pendapatannya. Setiap per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali mereka di 225. Kalau SMP 375 SMP. Kalau SMA itu 500 ya. Gitu. Kalau balita itu di situ balita 600. Lansia pun sama 600 lansia juga. Ada juga itu yang punten ini biasanya kan ada keluarga yang punya anak seperti disabilitas. Yes. Itu juga sama itu yatim piatu masuk nggak?
Kalau ya itu ada beda lagi Oh, programnya, beda lagi, ya oke. itu Yapi ada Yapi ya. Itu. Sekarang udah berjalan untuk tahun ini. Tahun ini tahap pertama insya Allah itu di tanggal ya sekitar minggu-minggu inilah. Di bulan Januari, Di bulan Februari bulan ini. antara bulan Januari akhir sampai Februari awal lah di situ baru Itu PKH, PKH sama BPNT sama Bulog juga bareng gitu ya. bareng semua makanya kalau ada bansos yang 3 itu turun saya gak ada kesempatan istirahat. Kalau umpama itu Buneng teh dibantosna ku sawae nyali raya teh di untuk Alhamdulillah ngurus selama 7 tahun saya sendiri asli nah. asli nak saya ngebantu salah lingkungan. Saya pernah menanyakan sama seorang pengurus karena mungkin istilahnya saya sudah terbiasa meskipun nggak ada gaji saya berjalan, meskipun saya nggak dikasih transportasi sama kepengurusan itu sudah biasa ya. Tapi alhamdulillah di kepengurusan yang kemarin adalah buat transportasi setiap sebulan sekali, mudah-mudahan ya yang baru juga ada. Oh gitu. Itu, karena ada uang transportasi itu buat seumpamanya nih ada rapat PSM, ada ibaratnya pemilahan barcode, yang Bulog itu kan ada barcode-nya kan, ada barcode. Terus setelah memilah saya harus mengambil, terus membagikan ke warga. Nah itu Bulog. Kalau PKH, contohnya PKH sama BPNT itu nggak jauh kan. Kalau PKH BPNT gini, itu kan harusnya si warga tersebutnya masing-masing perorangan nih menggesek kan, gitu. Nah di situ PSM cuma masing-masing PSM per RW masing-masing harus bisa memegang edisi masing-masing kan. Nah karena megang warga masing-masing, akhirnya setiap PSM itu pada bisa megang edisi. Jadi setiap buat penggesekan per RW masing-masing jadi bisa di wilayahnya. Enggak, di agen ada, di agen. Oh, di agen. RT di RW 6 kan, di agen ada. Oh, jadi kan, dari wilayah kita harus ke RW 6. Iya, ke RW 6. Karena edisinya di situ ya. Jadi meskipun itu si warganya sendiri yang ke sana, tapi tetap PSM harus di sana. Lebih dulu dari warga RW 2. Buat apa? Karena setiap warga RW 2 itu kan dibantu menggesek itu kan sama PSM masing-masing. Karena dituntut juga kan PSM harus bisa pakai edisi, entah itu pengambilan atau gimana. Sementara kadang orang terkendalanya aya nu ngartos kan edisi anu henteunya. Itu naon sebenarnya. Iya. Seperti itu makanya, tapi alhamdulillah sejak saya terjun saya juga bisa membantu RW masing-masing. Jadi kalau umpamanya nih PSM mana yang nggak bisa masuk, biasanya yang sering sekarang ada di tempat ini kan cuma 2 kan, RW 6 sama RW 2. Kita juga sama harus membantu RW yang lain. Nah karena si yang megang agen kadang lagi rapat juga dia. Nah di situ saya megang sendiri aja. Saya ngegesek punya warga RW yang lain, bukan RW 2 aja. Nah seperti itu. Pada akhirnya saya timbul kasihan sama warga. Nah di situ saya kasihan si warga. Kalau ke RW 6 itu lumayan jauh. Iya. Kalau naik angkot mungkin 2 kali naik angkot juga ya. Di situ naik angkot 1 kali naik itu 3.000. Baru sampai Cibolerang. Dari Cibolerang masuk lagi ke agen itu kan, ke agen 3.000. Berarti pulang pergi udah 12.000. Iya. Makanya saya inisiatif, coba ibu-ibu sok kita kolektifin aja kartunya. Saya pegang lah si kartu di kolektif. Kalau penggesekan per orang saya minta 5.000. Saya minta 5.000 buat apa? Buat ongkos. Tadi awalnya saya nggak minta 5.000, minta 3.000. Adalah warga kagok katanya gitu ya, udah aja 5.000. Ya diambil 5.000. Jadi dalam uang 5.000 itu saya bisa pulang pergi bawa 1 kartu ATM. Saya kartu KKS kan, saya itu sampai 3 sampai 6 kali saya pulang pergi buat menggesek. Itu dari 5.000 kan. Setelah dikhususkan untuk itu, untuk akomodasinya. Iya. Nah karena sekarang mungkin ada selentingan warga juga kan ya, nggak aneh ya warga. Selentingan warga. Ada juga yang ngobrol katanya Bu Neng suka megang kartu orang. Nah di situ saya lepas, Pak. Di situ saya lepas. Sok silakan warga mengambil sendiri, ngegesek sendiri, ngambil sendiri. Karena saya udah memperingatkan, tapi ya seperti Gusti itu. Nu Agung ya, jadi orang serba salah. Serba salah. Ya.
Makanya setelah saya lepas, kejadian sekarang kan udah mulai ngambil sering gesek sendiri kan. Warga ada yang ke rumah juga, padahal itu kemauan warga kan. Iya. Ya. Kemauan warga karena ada selentingan, saya datang ada yang menyampaikan ke saya nggak enak dari uang 5.000 gitu ya, dari uang 5.000. Makanya saya si warga sok gesek sendiri aja sekarang gitu. Setelah dari situ saya kemarin dapat informasi dari agen. Bu, kasihan warga ibu, kenapa nggak dikolektifkan lagi? Ini gini ya, mungkin gini, ini buat mendidik aja masyarakat, jadi tidak seenaknya asal ngomong gitu ya. Nah, pada akhirnya di situ ada temuan lah bahwa warga RW 2 ada yang motornya si spionnya kenapa lah sampai jatuh. Terus ada juga warga yang ngeluh 3 kali pergi ke agen tapi masih kosong kartunya. Nah, dihitungkan dari ongkos itu dia udah 12.000 kali 3. Udah 36. Iya. Kalau menurut saya si warga udah dimanja. 5.000 bisa 6 kali pergi. Gini Bu Neng, saya melihat tadi adanya persepsi atau pikiran baru nu lahirna tinu gara-gara nu kitu 5.000 perak. Iya. Saya mengambil dulu pertama yang namanya efisiensi dari Bu Neng. Maksud Bu Neng makan nulungan. Iya. Supaya istilahnya teh orang bisa singkat prosesnya yang menjadi utamanya sampai itu kan pertama Bu Neng. Tapi didinya ternyata ayah lahir karena kartuna di Bu Neng. Warga teh secara bungkel kan ya dilamparkan we bahwa naon kan bisa sih kayak gitunya. Tapi Bu Neng punten saya akhirnya sedikit ngagali tentang dialog rukun ya. Ya Bu Neng kenapa saya undang ke sini gitu ya dengan izin RW tentunya. Maksudnya ini Bu Neng untuk mengklarifikasi supaya warga juga nanti diharapkan ya setelah nonton kan bagus lah pakai jeung suudon segala. Karena Bu Neng sendiri sekarang kita sudah bisa rasakan bahwa ada kejujuran di situ untuk istilahnya menyampaikan bahwa maksudnya 5.000 teh iya. Wah, itu. Iya. Udah mau maksudnya karunya gitu nya. Eta teh karek istilahnya itu satu program bantuan ya, satu program bantuan can lain Itu baru satu program bantuan itu baru cuma gesek aja. Karek ngagesek. Iya. Nah, setelah menggesek beberapa orang nanti kan dicatat nih siapa nih RW 2 yang nama saldonya udah ada. Nah, saldo nanti dilihat dicatat. Entah itu berapa, biasanya kan sampai 114 paket biasanya. Karena kemarin banyak yang kosong. Itu kosong juga bukan karena saya. Nah itu kan kosong dari sananya dari dinas, mungkin saldo belum masuk atau gimana kan gitu. Tapi saya alhamdulillah kemarin saya sempat dikasih ke warga, makanya nggak ada yang bilang ke saya kartunya kosong. Tapi kalau dipegang sama saya mungkin pas waktu kartu kosong itu bisa jadi pulang lagi ke saya. Gara-gara kita dipegang kartu kosong gitu kan. Nah dari situ malah banyak. Itu baru gesek aja. Nah, di situ kan ada pengambilan beras. Nah, pengambilan beras itu kenapa di kolektif 20.000? Karena satu paket 10.000, satu paket 2 paket 20.000. Perasaan saya itu udah memperingan warga. Kasihan warga. Bukan yang punya kendaraan aja yang ngambil, tapi banyak juga yang lansia yang ngambil, yang nggak punya kendaraan. Pada akhirnya harus pakai angkot juga. Nah, angkot pun sama. Pulang pergi 12.000 kalau ngambil. Nah, di situ ada lansia yang ngambil juga. Dia harus bawa beras 2 paket dari mulai beras, komoditi kan. Komoditi itu kan dari ayam, telur, sayuran banyak kan. Nah, di situ harus ngambil sendiri. Si warga kasihan. Can ku ngantrina geuning nya. Nah, iya, emang ngantri panjang, banyak karena satu kelurahan. Banyak kan. Nah, perasaan udah udah berusaha, memperingan ke warga udah berusaha. Tapi seakan-akan ada pembicaraan bahwa uang tersebut enak Bu Neng mah. Setiap pengambilan ada uang 25.000, gesek sama ngambil. Kok ke situ? Wow, padahal saya ngambil yang terjadi di ngambil dari lapangan tuh. Ngambil dari agen nih. Dari agen saya ngambil. Saya suka pakai, bahkan saya suka pakai mobil kelurahan loh.
buat pakai kesininya. Nah di situ ada 114 paket. Nah, saya ngobrol sama Gober kelurahan kan, ya sama Mang Herman saya suka ngobrol. Mang coba ini tarik dari agen ke Gang Melati sampai halaman biar warga ringan, nggak terlalu jauh kan, nggak harus turun naik gitu. Pada akhirnya kan saya juga harus pakai ongkos ngasih ke Gober kan, itu yang dibawa bukan 1 kali tapi sampai 3 kali bolak-balik dari mulai awal bawa beras, terus bawa komoditi kan nggak satu kan, komoditi dari mulai telur, ayam, sayuran, buah-buahan itu sampai 2 kali balikan, 3 kali kan, itu 20.000 si warga udah tahu ada di tempat, tinggal ngambil aja. Itu seperti itu. Bahkan saya di sana 114 karung paket kan, berbicara paket berarti karung kan ya, kalau beras 10 kilo kan, bahkan yang naikin dari agen ke angkot itu saya pribadi. Saya sumpah, saya nggak bohong. Boneng malukan itu. Bahkan dari turun 10 juga kilo, 10 dikali kilo 134 karung. 114 karung. Saya naikin. Itu si mobil cuma sopir aja kan. Yang naikin saya nggak ada. Selama saya 7 tahun mengelola ini, saya belum pernah ke warga minta 1 butir beras atau telur 1, saya belum pernah. Betul. Apa itu BPNT, entah itu PKH, entah itu Bulog, saya belum pernah meminta. Bahkan warga pun tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat di situ ya. Ya, karena saya udah menjalani ikhlas. Ya. Tidak ada saya ke sana. Enggak. Nah, dari situ. Mungkin kalau orang awam ya dari penilaian si ibu ini mah gini, si ibu gini kan gitu kan. Makanya di sini ditonton sama warga juga ya. Saya menjelaskan. Jadi paham gitu bahwa sebetulnya saya menjelaskan bahwa bansos itu seperti ini. Nah bahkan ada juga yang kalau kita, seperti PKH, contohnya PKH komponen ya, kita harus mendampingi warga. Saya membawa warga, beberapa orang yang mendapat PKH saya bawa ke ATM. Saya bawa ke ATM, entah itu jam berapapun. Nah, saya bawa ke ATM, sok dibantu gesek sama saya kan, bisa dibantu gesek. Ibu sini digesek dulu, ibu jangan dulu pergi, ibu harus dipoto, ibu pegang ATM, pegang uang, biar nanti dari dinas tahu ibu itu uangnya ada, ibunya ada, terus ATM-nya pun ada gitu kan. Jadi nggak disimpan di mana-mana, dipegang sama sendiri. Nah berikut struknya juga sesuai nominal yang didapatkan KPM. Nah di situ saya pas masing-masing KPM saya foto semua, saya kirim ke pendamping PKH, ada kan ya pendamping PKH, saya kirim ke sana gitu. Adalah laporan dari R2 tuntas pengambilan sekian orang atas nama kan saya kirim juga kan data-datanya atas nama ini, komponennya balita atau SMP itu kan berapa pendapatannya gitu, seperti itu. Bukan gesek aja, bukan, tapi sampai tuntas, sampai saya kirim data ke sana kan, untuk menjadi laporan utama menjadi laporan ke pihak dinas kan, masuk ke pihak dinas. Dari situ pun Pak gini ya, saya dengan bersaksi ya sama Allah, saya bersumpah demi Allah saya belum pernah meminta ke warga sepeser pun dari uang komponen, meskipun dia dapat 1 juta, 1 juta lebih, paling sedikit itu 250. Silakan ditanya ke warga, saya belum pernah meminta. Karena prinsip saya tidak akan mendedahkan tangan, tidak akan. Itu prinsip keluarga saya. Tapi saya kalau kata pepatah orang tua, lebih baik memberi. Nah, makanya ada warga yang dapat bantuan apapun, nggak ngasih, nggak pernah saya cerita, nggak pernah saya nuntut ke warga, enggak. Seperti itu. Karena prinsip kita sudah seperti itu. Makanya kejadian dari yang baru-baru ini ya, ada pembicaraan seperti itu. Baru-baru yang mana, Bu? Baru-baru mana? Makanya saya sampai begitu dengar rewas gitu sampai ayah gitu. Iya, sampai ya Allah ya Robi, lepat abi di mana? Allahu Akbar. Lepat abi di mana? Abi terus ikhlas kan gitu ya, abi terus ikhlas. Abi tiasa pas saya asli, abi tiasa pas saya. Abi ke warga ge aya warga anu terang tos nyariosna terang ku abi sampai bahkan kemarin juga ada ke rumah. Tolong dong saya minta dikolektifin kartunya. Dia datang ke rumah. Saya rangkul. Kemarin enggak ada kan kartunya kosong, iya. Saya ingat orang ini yang cerita, orang tahu saya orangnya. Enggak pernah saya, kamu tidak enggak. Sok sini dibantu.
takutnya kosong nanti buat kedepannya kasihan. Nanti kita ngobrol sama pendamping sama BPNT kan, nah BPNT nanti kita obrolin bahwa kartu ini kosong, takutnya kalau enggak diurus dari sekarang nanti seterusnya kosong. Itu orang tersebut yang Kita pada geus istilahna ke urang teh dianggap nanya. Masya Allah. Karena gini, saya punten Pak, punten saya dari awal mula saya belajar ikhlas. Saya itu dari awal mula saya sakit hati sampai Nyeri sakit hati. gitunya. Asli sakit pokoknya Aduh. sampai saya gini, siapapun orang tersebut yang menyakiti saya sesakit apapun itu, yang pertama membantu kesulitan dia, saya yang pertama mau membantu meskipun dia sudah menyakiti saya sebesar apapun, itu najar saya ke Allah. Di situ makanya saya nggak ada warga yang gini terus saya lawan, enggak, sini diraku gitu Dibalas nanti ku hadean ya. Alhamdulillah. Padi anu karaos ku abdi ayeuna nya, anu karaos ku abdi ayeuna menjalani abi rumah tanggi, ridona cara ge abi, angkatna abi ka rumah sakit karena ridho suami. Iya dong. Jarang-jarang suami yang mengikhlaskan istrinya Jam ngurus jam 2, batur. jam 3 malam di luar rumah. Jarang kan? Iya Nah, dong. seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin ini juga sebagai bagian dari perjalanan ikhlas saya. Iya, Suami benar. pun seperti itu gitu. Mudah-mudahan Bu Neng sabar terus ya. Amin. Karena saya juga benar-benar nih baru bisa paling tidak merasakan dengan dialog seperti ini, artinya luar biasa banget ya. Apa ya? Istilahnya itu ada mungkin kalana orang tuh berbenturan dengan nurani gitu ya. Tapi kembali lagi ke prinsip dasar yang ditujukan Bu Neng, niat saya teh sebenarnya mah dek ikhlas, dek memelihara tanggung jawab moral supaya memang orang teh bisa berperan jang masyarakat gitu nya, terutama masyarakat anu yang dibantunya. Eta nu menjadikan kekuatan lah buat nanya. Bunda mau nyobain kue heula, ieu asa abdi mah jadi giring capek gitu. Jadi giring capek ya Bunda, karena memang mun orang ngobrolnya ternyata memang paling tidak saya oke jadi paham Bunda. Itu yang sebetulnya mudah-mudahan ini warga terutama ya ya negara juga jadi tahu gitu bahwasannya ternyata di lapangan mah sekelumit itu, secomplicated itu gitu nya. Nah, saya pengen tanya lagi Bu Neng, Pami ieu cakuena bangga sabari dia. Itu teh biasanya dalam 1 tahun berapa kali proses bantuan sosial itu teh? Kan setiap bulan atau kumaha? Nah, dalam 1 tahun itu ada 12 tahap. 1 tahun 12 tahap. 1 tahun 12 tahap dari semua program. Iya. Kalau Bulog itu kan datanya baru-baru ya. Abi sabari ngalut Yos? Mangga sok. Emang bumi abi mangga. Sok. Kumaha. Dalam 1 tahun 12 tahap. Kalau Bulog masih baru, Bulog mah masih baru, itu mah baru tahun kemarin kan, Bulog kan. Kalau PKH BPNT itu kalau dilihat dari kartu KKS-nya, di situ kan ada tanggal terbit kartu, tanggal, bulan, tahun. Habisnya pun sama, terkecuali kalau ada masalah di KK biasanya suka si KKS-nya kosong, biasanya seperti itu. KKS. Ya, KKS. Nah, di situ yang tanggal terbit di situ itu kan 5 tahun. Yang dapat kartu itu 5 tahun. Umpama nih tanggal penerbitan tahun penerbitan 2020. Nah, yang terbit di tahun 2020 sekarang tahun 2025. Siap-siap. 1 tahun selesai. 1 tahun lagi selesai artinya. Iya. Nanti dilihat. Kan di situ ada tanggal terbit, ada bulan terbit. Jadi ketahuan. Nah, di situ kalau udah kosong, jangan bertanya. Karena itu ada waktu 5 tahun kan, ada waktu. Terkecuali PKH. Kalau PKH dulu itu ada yang udah 5 tahun tapi masih ada komponen Pak, akhirnya dilanjut si PKH-nya nyampe 5 tahun lagi. Dulu pernah ada seperti itu, tapi kalau di tahun sekarang nggak tahu programnya seperti apa kelanjutannya. Yang masih dijalani ya memang setiap tahun itu 12 tahap. 12 tahap itu gitu. Kalau PKH BPNT. Nah, ini juga ada nih kabar mudah-mudahan Bulog juga keluar lagi. Oh, kabar baik nih ya, ada Iya. Bulog
yang akan rencananya keluar lagi. Keluar lagi di 2025 kan. Yang kemarin 2024 kalau nggak salah 2023 dimulai bulog. Dimulai bulog itu udah hampir mau 3 tahun sekarang ya kalau bulog. Nah di situ kita itu sebagai PSM bukan tahu itu aja, bukan tahu masalah bansos aja ataupun program apa aja kalau PSM. PSM juga harus bisa mengetahui satu persatu kakak di wilayah RW masing-masing. Contoh saya di RW 2. Nah dari satu kakak, dari satu RW, saya harus tahu kakak kepala keluarga masing-masing. Di situ pun saya dituntut harus tahu anggota masing-masing. Contohnya nih Pak Adi. Nah kepala keluarga Pak Adi. Di situ ada anggota keluarga siapa aja. Nah dituntut tahu. Kalau PSM nggak tahu, kalau fungsi yang lain ya. Kalau saya pribadi memang seperti itu. Iya. Jadi dituntut. Jadi banyak menguasai betul dari data, kondisi, situasi dan Masya Allah luar biasa ya. Makanya gini, bukan kalau umpamanya nih di RW 2 ada pengganti saya, umpamanya ada pengganti saya, silakan aja, tapi harus bisa menguasai. Karena saya nggak mau warga saya terlantar atau terbengkalai, saya nggak mau. Karena proses perjalanan saya 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Bangun itu sebentar ya. Seperti penyuluhan pelatihan apapun kan di PSM juga sama kan. Oh ada juga penyuluhan. Ada penyuluhan, ada pelatihan, ada. Apa saja penyuluhan dan pelatihannya itu? Itu kan ya contoh dari mulai bansos ya. Dari mulai bansos kita terus menjembatani ke RW-nya masing-masing. Terus di situ kita dituntut juga bahwa orang tersebut harus dikasih yang ter. Nah, iya. Yang ter itu kan kita kan ada masyarakat menengah ke bawah. Nah, ada juga yang ter. Maksudnya yang ter itu yang harus didahulukan, yang ter itu kan diprioritaskan. Nah, seperti itu. Dituntut juga kan, itu juga kan. Jadi bukan satu aja. Jadi kalau umpamanya saya menerangkan di sini, terus umpamanya nih ada yang mau nih, ada yang mau. Jadi ini cuma singkat aja. Ya, secara general aja ya. Paling tidak paham lah generalnya sih gak kumaha ya. Karena kalau terjun sendiri banyak ya. Iya, banyak tugas. Kan seperti contohnya ini kan seperti kemarin waktu mau pemilihan presiden nih. Presiden pilkada. Kan PSM dituntut juga harus ikut reksosek. Kan? Registrasi pertanian, sensus pertanian, PSM dituntut juga. Bahkan saya sendiri kan yang turun kan, saya yang turun ikut ke di situ. Makanya PSM itu enggak cuma bansos saja, bukan bansos saja. Judulnya juga pekerja sosial masyarakat. Yang namanya sosial mas segala elemen, segala tindak tanduk, segala agenda program aja. Iya. Makanya kalau ada pertanyaan kalau warga biasa ya, kalau warga biasa mungkin. Kalau warga banyak yang mempertanyakan, kebanyakan warga awam. Bagi saya awam, banyak yang awam. Tapi kalau sesama pengurus yang mempertanyakan, paham lah ya. Saya harus lebih detail menjelaskan ya, harus semua gitu ya. Kalau ke pengurus, karena harus tahu. Harus ini pengurus tuh harus paham loh PSM itu seperti apa, iya. Supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Ya dari situ. Bu Neng, sekarang saya mau masuk ke data yang terbarukan nih. Untuk khususnya wilayah RW 02. Bu Neng mungkin punya data yang terbarukan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial yang lainnya. Bagaimana kondisinya sekarang? Data yang sekarang. Kondisi yang sekarang jadi gini ya. Di sini banyak pengurus ataupun banyak warga juga yang awam. Dari tahun-tahun sebelumnya, bukan di tahun ini aja, dari tahun sebelumnya, saya kalau udah rapat dengan orang kelurahan sama kasih kesos, seakan kita rapat sama kasih kesos kecamatan juga, di situ kan rapat bahwa kita ada pembaharuan data 2025 kan. Nah, di situ ada kriteria buat pembaharuan data warga kan. Ada kriteria contoh fakir miskin ya, contoh fakir miskin, disabilitas, penyandang disabilitas. Terus ada juga seperti banyak lah, ada 26 kriteria itu ya kalau jelasin. Ini dari contoh aja dari fakir miskin. Nah itu kriteria fakir miskin bukan fakir miskin atau finansial seperti miskin banget ya, bukan.
Di situ dari kriteria fakir miskin, di situ ada seperti kategori fakir miskin itu seperti orang yang bekerja, orang kerja tapi tidak bisa memenuhi, ada kan di situ. Terus ada juga orang yang yang tidak bekerja menetap, itu masuk ke situ. Tidak bekerja menetap. Iya, tidak bekerja. Contohnya maksudnya kan jadi gini, ada sekarang kerja, besoknya enggak gitu kan? Iya. Kerja tidak menetap kan kerja itu masuknya. tangtu gitu. Ya, iya, Ilara kan eta. Gitu. Kadang ayah kadang Jadi teu nih. dalam artian fakir miskin bukan fakir miskin seperti yang tidak bisa apa-apa, bukan. Banyak kategori. Banyak kategori. Contoh lagi. Nah di situ di kakak kan di situ kan ada pekerjaan ya. Ada pekerjaan. Pekerjaan itu bermacam-macam. Ada wira swasta, ada wira usaha, terus ada juga kan buruh harian lepas (BHL). Iya. Nah itu BHL masuknya ke situ. Ada masuk ke kriteria. Iya, BHL. Makanya kemarin saya hasil rapat, terus saya kan bawa buku panduan juga ya, bawa buku panduan, karena saya harus merapatkan ke RT, ke RW dulu kan, harus laporan ke Pak RW kan, harus laporan ke Pak RW juga, terus saya harus bisa menjelaskan ke para RT kan, nah saya menjelaskan, di situ saya sudah menjelaskan, sesuai prosedur dari buku panduan, saya sudah menjelaskan, nah makanya saya menjelaskan ada buku panduan. Harusnya khusus pengurus. Jadi jangan mempertanyakan lagi. Kan di situ ada buku panduan. Kita pelajari, dipelajari. Kalau nggak ngerti suruh ditanyakan, gitu kan ya. Nah, jangan sudah dimulai verifikasi data ke warga, tiba-tiba ada yang ngerti. Nah, itu yang nggak ngerti bisa menceletuk obrolan istilahnya tapi tidak ada isi gitu. Artinya berani memutuskan tapi sebetulnya tidak berdasar dia. Seperti itu. Harusnya harus bisa menjelaskan. Pahami dulu ya. Iya. Dia memonis ya, dia memonis tapi harus bisa menjelaskan di situ kan harusnya. Nah, seperti saya nih. Bu, ini teh gini. Ini teh bukan gini, ini teh gini karena ini teh gini. Harus bisa menjelaskan. Harus bisa menjelaskan kan? Bahkan harus sedetail mungkin. Nah, makanya saya mempertanyakan ke kepengurusan RT ya, kepengurusan RT. Di situ saya mempertanyakan kenapa kok gak disimak waktu rapat. Kalau nggak ngerti silakan dipertanyakan. Ulang. Iya, karena di rapat itu pada diam, otomatis saya berkesimpulan pada ngerti. Saya kan, nah tadinya pada akhirnya di belakang ramai kan, kayak gini. Saya teh piraku harus menjelaskan ke tiap warga itu kuduki nggak mungkin kan. Kan saya cuma menjembatani. Harusnya yang bisa memahami warga itu kan RT-nya masing-masing. Di situ RT-nya bisa menilai apakah orang ini layak, apakah tidak. Kalau layak, silakan ditanyakan. Yang udah kalau layak mendapatkan kan ya. Kalau dilihat ini udah mapan, nggak usah datangnya atau dipertanyakan, ngapain? Tahu nanti umpamanya nih Contoh nih ada umpamanya kita salah memasukkan data, orang tersebut mapan, dia dapat umpamanya nih bantuan. Di situ kita suatu saat bakal kena sama PPK. Kenapa kena sama PPK? Karena kita selaku pengurus kenapa tidak bisa memberikan bantuan kepada orang yang lebih penting daripada itu. Seperti itu. Itu kan bisa disalahkan, itu kan sama PPK. Nah, di situ pertanggungjawaban kalau amit-amit, kalau umpamanya ada PPK, siapa yang mau menjawab? Tetap nanti yang dibawa itu PSM. Betul. Artinya PSM memang sudah punya panduan kriteria dan lain-lain. Artinya sekalipun ada verifikasi data nih, yang Bundeng belum jawab nih. Sekarang ini kondisi di RW 2 dilihat dari data jumlah penerima bantuan itu meningkat. Ini ya, kemarin kan saya pernah ngasih data yang udah tersentuh bansos ya. Ada data yang udah tersentuh bansos, ada juga yang belum tersentuh bansos kan di situ. Nah, di situ saya kan dapat, saya rasa bukan meningkat. Tapi akurasi. Artinya memang dari sekian kriteria itu memang mereka layak. Iya, emang layak seperti itu. Nah, itu juga harus pun ada yang memasukkan yang istilahnya tidak sesuai ya, tidak sesuai.
Nah, dikembalikan lagi ke para RT masing-masing. Ya, Hmm. dikembalikan. Saya cuma menginput data. Ya. Saya bukan yang mengajukan. Ya, Sampai yang mengajukan itu kapanpun. RT ya. Iya, RT Hmm. masing-masing Hmm. kan. Sampai saat manapun, umpamanya nanti kalau ada obrolan seperti ini, kalau umpamanya ada bansos, tiba-tiba ada warga nggak bagikan. Nah, di situ ada pertanyaan, kenapa kok dia dapat bantuan, kenapa kita tidak gitu kan? Hmm. Nah, ada bahasa ke situ. Silakan dipertanyakan lagi. Saya kan nggak mau. Kalau saya didatasinya fakir miskin. Hmm. Bantuan apapun itu, mau itu BPJS, mau itu PKH, mau itu BPNT, Bulog, Rutilahu. Nah, itu sama masuknya ke fakir miskin. Masuk semua. Kalau kita hitung-hitung di RW 2 nih, kalau kita hitung-hitung di RW 2, di RW 2 ada bukan beberapa, hampir 90% saya yang ngurus. 90% di warga RW 2 udah mendapatkan BPJS PBI pemerintah ya di situ. Nah, di situ kalau dihitung berapa jiwa yang udah mendapatkan, berapa DPT yang sudah mempunyai itu. Karena kebanyakan punten, bahkan orang yang berada pun kalau BPJS PBI mau kan? Mau pada Iya. mau BPJS PBI kan, tapi kan kalau secara tidak langsung seperti di fakir miskin kan nggak mau. Nah, salahnya di situ. Para RT kenapa tidak menjelaskan ke warganya? Jangan sampai memberi pertanyaan tapi yang menyinggung. Salah, itu kan jadi pertanyaan menyinggung. Masa keluarga bilang gini, mau jadi fakir miskin? Salah, seperti itu kan? Nah, ini kan lagi pendataan. Ini ada kategori ini. Nah, ini seperti ini. Silakan apakah mau dimajukan gitu ya? Seperti itu. Kembalikan akhirnya ke warga dengan bijak itu. ya. Makanya jadi salah paham. Oke. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Neng dengan kita ngobrol begini jadi paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Saya juga Kang Adi, alhamdulillah saya berterima kasih. Mungkin ini sama dengan curhatan saya harus sama siapa saya mengadu, gitu kan? Ya. Salila iya tuh jadi ayah dialog Siapa? rukun ya. Iya. Saya mengadu, bahkan saya tidak membicarakan warga karena mungkin kan warga banyak Iya. yang awam. Tapi di kepengurusan, Iya. siapa yang mempertanyakan? Siapa yang peduli sama saya? Kok maunya lihat saya kinerjanya aja. Tapi kalau orang yang wah itu tah. Karena saya keluarga Itu sangat dalam ya curhatan dari Asli, seorang PSM asli. dan saya pikir bukan hanya Bu Neng mungkin terjadi juga buat PSM di wilayah-wilayah Iya. lain, Kota Madya, Sama, desa sama, segala iya, macam. sama. Capek hati ya. Mudah-mudahan Bu Neng sehat selalu. Amin, amin. Dan mental itu tetap terjaga dan sabar karena saya yakin ini tentang nurani Bu Neng yang ikhlas itu untuk kemaslahatan umat. Ya, mudah-mudahan sehat dan Amin, Terus terjaga ya. nuhun pisan abi tos curhatnya. Ya. Alhamdulillah rada lapang. tapi Bu Neng dan tidak akan tutup kemungkinan nanti Bu Neng akan diundang lagi yang silakan. kita bicarakan mungkin bisa lebih detail Iya. ya tentang PH atau program-program yang apa supaya memang fahamnya sempurna lah. Mangga, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Neng ya. Sami-sami. Salam buat sobat warga RW 02 dan ke Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi